Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tribun yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas masalah khilafiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Indonesia khususnya banyak sekali tata cara ibadah yang membuat masyarakat pada bingung. Ini mana yang benar sih? Ada sholat tarawih 22, ngotot maunya 22. Ada yang sholat tarawih 44, ngotot 44. Ada yang pakai kunut subuh, ada yang tidak pakai kunut subuh, ada yang tahlilan ketika takziah, ada yang tidak pakai sama sekali. Nah, mereka ini merasa dirinya paling benar dan terjadi saling salah menyalahkan. Ini terjadi karena mereka tidak berilmu. Ini terjadi karena mereka tidak tahu bahwasanya masalah khilafiyah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana sikap beliau ketika menghadapi khilafiyah di kalangan para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sendiri dalam beribadah itu banyak memberikan pilihan. Dalam haji saja ada 3 pilihan. Dalam ibadah haji ada 3 pilihan. 1 haji tamattu, 2 haji ifrad, 3 haji kiron. Mana yang lebih abdul? Semuanya abdul, tergantung keikhlasan masing-masing. Ya, orang yang ikhlas itu orang yang tidak neko-neko, yang tidak menilai, memvonis ibadah orang lain. Kita akan ambil contoh bagaimana sikap Rasulullah dalam menghadapi khilafiyah. Ada 2 orang sahabat Nabi musafir. Ketika hendak sholat tidak ada air. Lalu kedua-duanya bertayamum. Selesai tayamum, mereka sholat berjamaah. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ketemu air. Maka satu sahabat ini berpendapat, sholat kita tidak sah, batal. Dan kita wajib berwudu dan sholat lagi. Sahabat yang kedua mengatakan, tidak perlu mengulang, sudah sah. Bayangkan, ada 2 pendapat yang berbeda. Satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak batal. Apakah mereka berantem? Oh tidak. Yang sholat, yang mengulang. Dia berwudu dan sholat. Yang tidak, yang mengatakan sah, dia nunggu. Selesai sholat, mereka pulang ke Madinah. Dan sampai di Madinah mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menemui Rasul ini minta ajari siapa di antara mereka yang salah mungkin. Ya, maka yang salah pasti akan memperbaiki diri. Bukan minta dibenarkan. Sahabat Nabi ikhlas orangnya. Apa komentar beliau? Rasulullah SAW bersabda kepada yang mengulang, laka ajrun marratain. Engkau dapat 2 pahala. Kepada yang mengulang. Kepada yang tidak mengulang, yang mengatakan sudah sah, apa kata beliau? Asabta sunnah. Keputusanmu sudah sesuai dengan sunnah. Nah, sekarang kita lihat. Beliau memuji dua-duanya dengan kata-kata yang sulit bagi kita untuk menebak. Siapa di antara kedua ini yang lebih afdol? Ini dapat pahala 2 kali lipat, ini sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah besar pahalanya. 2 kali lipat besar pahalanya. Mana yang lebih afdol? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Nah, ini sikap beliau. Beliau tidak mengatakan, oh cukup, nggak usah ngulang lagi. Tidak. Beliau menjaga perasaan sahabat. Beliau menjaga perasaan sahabat. Nah, kalau kita memang betul-betul ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mari kita ikuti sunnah Rasul. Contoh terakhir, dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, pada waktu perang Bani Quraisyah, belum sampai tujuan, sudah masuk waktu sholat. Beliau bersabda, la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada yang sholat di antara kalian kecuali di tempat Bani Quraisyah. Sahabat Nabi terbagi 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya kita itu dosa sholat, tunggu sudah sampai. Ada yang mengatakan, ya, kita itu segera sholat. Ada yang segera sholat, ada yang menunda sholat. Setelah Nabi tahu kejadian itu, beliau diam saja, beliau tidak komen, ya, beliau tidak klarifikasi bahwasanya kehendak beliau itu ini loh, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beginilah cara menghadapi khilafiyah. Khilafiyah itu akan menjadi rahmat kalau disikapi menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah ustadz, bukan sunnah organisasi. Mari kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.